Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdash syakirin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah salat subuh Masjid As-Salam rahmana rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan izin sekaligus rahmah dan maunahnya, terutama dapat mengikuti ta'lim mingguan kita dalam tahsin, tadabbur dan tafsir Al-Quran, masih dalam surah Ali Imran. InsyaAllah kita akan baca ayat 14 dan 15. Ayat 14 dan 15 insyaallah sudah pada sampai dan dibaca semua, ditemukan ya ayatnya ya. Seperti biasa saya baca dan kemudian nanti ditirukan, setelah itu kita praktekkan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. Baik jemaah sekalian, mari selanjutnya saya baca potongan-potongan dari ayat ini kemudian ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. زين للناس
الناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Hadirin Bapak sekalian, seperti yang kemarin kita sempat sudah jelaskan bahwa dalam kaidah ilmu tajwid itu ada istilah nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah, dan juga ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Mati itu artinya apa? Sukun, sukun. Artinya tidak berharakat. Itu ingat-ingat nanti, jangan pula kayak cerita nun mati bertemu ba, apa hukumnya? Lah bagaimana sih udah mati kok masih bertemu? Emang hidup lagi apa? Udah mati ya dikubur lah, mana nun mati kok masih gentayangan ketemu-ketemu kan. Nggak. Itu maksudnya mati adalah sukun. Sukun itu artinya tidak punya harokat.
Nah, dalam ilmu tajwid, mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah itu ada 3 bacaan. Kemarin kita sudah jelaskan secara umum 3 bacaan. Bacaan yang pertama namanya adalah idhar syafawi. Apa Bapak sekalian? Idhar syafawi. Bacaan yang kedua namanya ikhfa syafawi. Di mana-mana kalau ada idhar lawan katanya itu ikhfa. Idhar itu artinya jelas, syafawi itu hurufnya adalah yang dibunyikan melalui 2 bibir. Ikhfa itu artinya samar. Kan lawannya jelas kan samar bajiwannya. Samar, syafawi juga artinya huruf yang dibaca melalui 2 bibir. Nah, yang ketiga namanya idgham mislain. Idgham itu memasukkan huruf sebelumnya kepada huruf setelahnya. Mislaini di mana 2 huruf itu persis sama. Yaitu nanti kita jelaskan kapan idgham mislain ini. Idgham mislain disebut juga dengan idgham mimi, sama saja itu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan dan menerangkan satu persatu daripada hukum ini. Yang pertama yang disebut dengan idhar syafawi. Sekali lagi sebenarnya kalau ada papan tulis lumayan ini. Besok kapan-kapan lebih jelas penjelasannya. Tapi sementara tidak apa-apa, kita ini dulu. Kadang-kadang dengan diingat lebih ini. Tentu kalau habis dari papan tulis diingat, itu insya Allah lebih jelas lagi. Kemarin kita sudah sampaikan setiap ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan salah satu dari 28 huruf hijaiyah selain ba dan selain mim, maka hukum bacaannya adalah idhar syafawi. Pokoknya cuma dikeluarkan 2 huruf ini aja, ba dan mim. Berarti jamaah sekalian, ini contohnya paling banyak di dalam Al-Quran. Kemarin sudah kita baca, misalnya lan tughniya anhum amwaluhum ayat ke-10 itu. Ayat ke-10 yang halaman pertama, anhum amwaluhum, itu ada mim sukun bertemu dengan apa? Bertemu dengan alif atau bertemu dengan hamzah. Maka hukum bacaannya dia adalah idhar syafawi, dibaca jelas. Cara membacanya anhum amwaluhum, tidak boleh disamarkan, tidak boleh dibaca anhum nggak boleh. Ya jemaah sekalian, ini sudah kemarin kita praktekkan beberapa ayat. Misalnya ke-13 ayat pertama, qad kana lakum ayatun, itu lakum ayatum, mim sukun bertemu hamzah juga, ayat ke-13 yang pertama. Itu contoh lagi, misalnya mislaihim ra'yal ain, mislaihim, mim mati bertemu dengan apa? Bertemu dengan ra, berarti mimnya dibaca idhar. Yang dibaca idhar itu apa huruf? Mimnya itu jemaah sekalian, mimnya itu yang maksudnya dibaca idhar, mimnya itu dibaca jelas, tidak boleh disamarkan, tidak boleh pula digunnahkan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada selain dari 26 huruf itu dibagi 2 saja. Enak ingatannya, yaitu hukum bacaan ikhfa syafawi. Kapan mim mati atau mim sukun dibaca ikhfa syafawi? Yaitu tatkala mim mati bertemu dengan ba, 1 huruf saja, yaitu huruf ba.
Ini dibaca ikhfa syafawi. Insya Allah bisa difahami ya Pak Joko ya. Hanya dengan huruf ba saja. Ini di sini pas ketepatan ada contohnya, yaitu ayat 15. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Di situ ada huruf apa? Mim sukun. A'unabbi'ukum. Mim sukun bertemu dengan apa? Ba. Berarti bacanya adalah ikhfa syafawi. Jemaah sekalian, ini gampang kok kaidahnya. Asal mim ketemu ba, ya sudah. Ini dibacanya samar. Makanya baca nyamarnya gimana samarnya? Mimnya ditahan, itu aja. Qul a'unabbi'ukum bi khairim, unabbi'ukum ditahan, disamarkan. Tidak boleh qul a'unabbi'ukum bi khairim, tidak boleh cepat-cepat. Mimnya itu harus ditahan dan disamarkan. Bisa Pak Pade? Coba dipraktekkan. Qul a'unabbi'ukum bi khairim. Silakan dibaca. Ya, monggo Pak Jiyono coba dipraktek. Iya. Monggo Pak Jizuli coba. Iya, itu namanya mim mati bertemu dengan ba. Nanti di ayat-ayat Al-Quran sama semuanya, sepenuhnya Al-Quran. Contoh misalnya dalam surah Al-Baqarah kita baca wa ma hum bimu'minin. Dalam surah Al-Baqarah ini ayat 8, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wabil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum, ada mim mati bertemu dengan ba. Itu dibacanya kalau pakai lagu enak, malahan saat-saat ada ikhfa atau gunnah. Contoh lagi misalnya wa hum bil akhirati hum kafirun, wa hum bil akhirati, wa hum bil akhirati, hum wa hum itu dalam surah Fussilat. Wa hum ada mim mati, bil akhirati ketemu dengan ba. Itu contoh-contoh daripada ikhfa. Satu lagi misalnya contoh yang sering kita baca juga dalam surah At-Takwir, wa ma sahibukum bimajnun, wa ma sahibukum bimajnun. Itu ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Hadirin jamaah ingat, cuma satu huruf saja. Kaidah yang ketiga dan ini yang terakhir daripada hukum mim, yaitu tatkala ada mim sukun bertemu dengan mim, mim ketemu mim. Jadi ini sama hurufnya, sama jenisnya persis. Mim mati bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya adalah disebut dengan idgham mutamatsilain atau idgham mimi. Sama, idgham itu memasukkan huruf pertama ke huruf kedua, mutamatsilain yang persis. Kenapa persis disebutnya? Mim bertemu dengan mim, mim sama mim kan persis. Kalau mim dengan ba beda, mim dengan selain
Pokoknya mim selain mim ya berbeda. Maka kalau ada mim bertemu mim disebut dengan idgham mutamatsilain. Sama. Atau gampangnya juga disebut idgham mimi. Mimi kenapa? Karena bersifat dua-duanya mim. Contoh di sini juga ada ini tadi di surah sebelumnya mohon maaf ayat ke-13. Misalnya Allah berfirman sini wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim. Itu ada huruf apa? Mim sukun bertemu dengan mim. Maka seakan-akan mimnya itu jadi satu dengan didouble dan ditahan, diidghamkan jadi satu. Kalau kita mendengarkan itu seakan-akan mimnya itu hanya satu yang didouble, padahal itu mimnya itu dua. Kenapa? Karena diidghamkan, menyatu dia. Mislaihim apa tadi? Yarawnahum mislaihim, yarawnahum mislaihim. Berarti mimnya diidghamkan dan kemudian digunnahkan. Digunnahkan itu didengungkan. Makanya artinya ditahan. Sama saja, ikhfa syafawi ditahan, idgham mislain juga ditahan. Nah, ini contoh lain misalnya di dalam surah Al-Fil yang kita sering baca misalnya alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wa amanahum min khawf wa amanahum. Itu ada mim sukun, kalau ditulis itu kelihatan mim sukun ketemu dengan mim sama-sama huruf mim. Apa tadi bacaannya Baris? Idgham mimi boleh, mislain boleh. Jadi sama aja idgham mislain atau idgham mimi. Ingat-ingat jamaah sekalian, itu contoh lagi misalnya di dalam surah Al-Humazah ada innaha alaihim muqsadah, alaihim muqsadah, mim sukun bertemu dengan mim. Maka hukum bacaannya adalah apa tadi? Idgham mislain. Contoh terakhir lagi dalam surah Al-Qadar yang sering kita baca. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, biizni rabbihim min kulli amr. Rabbihim sukun, min ketemu mim lagi. Jadi mim ketemu mim dibaca idgham mislain. Dengan cara membacanya apa? Didengungkan. Didengungkan berarti apa? Ditahan bacaannya supaya keluar suara dengung. Beda dengan izhar, itu jelas cepat, tidak boleh ditahan. Sekali lagi jamaah sekalian, ingat-ingat hanya ada satu saja, yaitu kalau mim mati bertemu dengan ba, bacaannya ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan mim, bacaannya idgham mislain. Kalau selain dua ini, semua bacaannya adalah idhar syafawi. Bisa dikaidahkan. Insyaallah ini tiga nggak terlalu sulit ini. Pak Jewan kayaknya sudah siap menjelaskan atau siap melupakan ini. Pak Haji Sobri, Pak Sobri kira-kira coba dikaidahkan tiga bacaan tadi Pak Sobri. Bismillah. Insyaallah bisa kalau kita yakin bisa. Mim mati itu ada tiga macam. Baik. Yang pertama izhar syafawi, setiap mim mati ketemu dengan huruf selain dari mim dan ba. Bagus. Yang kedua ikhfa syafawi. Iya. Mim mati ketemu dengan ba. Iya. Yang ketiga
Iya, yaitu mim mati ketemu dengan mim. iya, belum lagi contohnya itu. Udah kaidahnya aja dulu, tapi itu sudah hebat itu. Itu namanya kita mengasah apa namanya ingatan. Pak Haji Budiman kira-kira Bismillah belum sedikit-dikit. Pak Haji Zuli, Insyaallah hafal. Bismillah. Ini mohon maaf ya, ini bukan ngetes, ini kita ngelatih aja. Dan yang enggak ini enggak apa-apa, nyantai-nyantai aja. Ini enggak wajib dalam pengertian, yang penting prakteknya benar. Yang pertama sifat syafawi yaitu mimati ketemu ba. Iya, betul. Kemudian yang kedua izhar syafawi Iya. yaitu mimati ketemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Iya. Kemudian yang ketiga idgham mimi atau idgham islaih Iya. yaitu mimati ketemu dengan huruf islaih. Bagus. Itu aja kaidahnya. Karena hanya 3 aja itu. Insyaallah semuanya selainnya hafal ya. Hafal. Pak Imran hafal ya, Pak Imran ya. Insyaallah hafal. Itu 3 aja. Ini sambil ini aja ngangetin, menghangatkan pikiran. Pak Haji Iwan terakhir ini, Pak Haji Iwan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mim gimana awalnya saja? Mem sati, iya. Bagi 3 bagian. Iya. Yang pertama idhar apabila mim mati ketemu dengan 20 Selain 2 huruf. daripada 2. Iya. 28 selain daripada 2 yaitu mim dan ba. Iya. Idhar Idhar syafawi. syafawi. Iya. Kedua adalah ketemu dengan mim disebutnya ikhfa. Bukan, kalau ketemu mim dengan idgham. Kalau ketemu imim ya. Kalau ketemu dengan ba itu adalah ikhfa. Iya, ikhfa syafawi. Betul. Jadi ini kalau umpamanya saya baca insya Allah tahu. Betul. Cuman kalau bisa Kaidah. apa saya nggak tahu. Iya. Iya memang kadang begitu. Kakaknya saya bilang kan, kadang bisa jadi prakteknya benar, teorinya nggak hafal. Tapi ada orang yang kadang teori hafal, prakteknya nggak benar. Bagaimana yang benar, yang hebat, yang misalnya yang bagus, ya teorinya tahu, bacaannya juga benar. Itu kalau mau apa namanya yang lebih sempurna. Yang keduanya ya minimal prakteknya benar. Kenal kalau nggak tahu namanya itu susah mau manggil jadinya. Akhirnya ini baik jemaah sekalian, itu tadi insya Allah kalau itu diingat-ingat karena ini ringkas. Belum kalau kemarin nanti sesekali dihangatkan nun mati ketemu huruf hijaiyah itu nanti beda. Besok kita akan tambahkan dengan bacaan-bacaan mat, tapi sedikit-sedikit insya Allah lama-lama jadi bukit. Kalaulah tidak hafal sepenuhnya ya nggak apa-apa. Pak Haji Budiman ya nggak perlu, ini biasa-biasa. Jadi ini teori itu sifatnya membantu saja. Yang paling pentingnya adalah prakteknya. Prakteknya gimana? Kalau praktek mau ndak mau harus dibaca. Sama dengan kalau saya mengistilahkan orang berenang, belajar berenang teori toh, bisa nggak kira-kira? Nggak mungkin, harus jegur kolam, nyemplung ke kolam, latihan renang, itu baru baca Quran tajwid aja nggak mungkin, harus dibaca. Nah, kadang ada orang tanpa teori, kayak orang-orang kampung asal nyemplung aja ke kali juga tahu-tahu udah bisa renang aja gitu. Sama dengan kita kalau baca terus. Baik, jemaah sekalian, inilah pelajaran kita, taklim kita pada kesempatan kali ini. Mari kita baca doa tilawatil Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana
الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.